Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessi Fauzia Khairani dengan NIM 12070501137. Saya berasal dari kelas B. Sini saya akan menjelaskan beberapa mengenai Git. Git ini merupakan salah satu tool yang digunakan dalam proyek pengembangan software. Nah, Git ini juga salah satu sistem pengontrol eh, versi atau version control system yang pada proyek perangkat lunak. Kemudian, nah, pengontrol versi ini bertugas untuk mencatat sebuah perubahan pada file proyek yang akan dikerjakan oleh banyak orang maupun oleh sendiri. Kemudian, Git ini dikenal juga dengan distribution eh, revision control atau VCS terdistribusi, yang artinya penyimpanan database Git ini nggak hanya dalam satu tempat saja. Cara menggunakan Git itu yang pertama install Git terlebih dahulu. Nah, setelah menginstal Git, eh, kita buka command prompt. Setelah itu eh, kita coba klik version. Jika sudah terinstall maka akan muncul Git versionnya. Nah, setelah itu mulai kita menggunakan Git. Yang pertama yaitu melakukan konfigurasi dengan perintahnya yaitu git config global name. Kemudian git config global user email. Setelah itu kita periksa konfigurasinya dengan perintah git config. Nah, udah ya, ini udah terkonfigurasi. Kemudian kita membuat repositori. Nah, repositori itu merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Nah, contohnya itu yaitu dengan perintah kita melakukan perintahnya itu init misalnya tugas 01. Nah, udah ada nih initialization empty git repository. Sekarang kita coba cek di foldernya nih, ada kan tugas 01. Kemudian kalau direktorinya sudah ada, maka kita itu melakukan inisialisasi di dalam direktori tersebut. Nah, perintah git ini juga akan membuat sebuah direktori bernama .git. Nah, ini di dalam proyek yang kita buat. Nah, direktori ini digunakan Git sebagai database untuk menyimpan perubahan yang akan kita lakukan. Kemudian, sekarang kita mencoba untuk membuat file baru. Contohnya yaitu index. Nah, kita bikin index.html. Nah, kita buat dulu filenya. Itu index.html. Terus kemudian
Bisa ditambahkan ketik perintah git status untuk melihat status repositorinya. Bentar. Oh ya, ini belum ya. Oke, status. Nah, ini ada index HTML-nya, uncheck file, terus no commit yet. Nah, berdasarkan keterangan ini, kita berada di cabang atau branch-nya master. Dan ada file juga, nih file index yang belum ditambahkan ke Git, yang disebut dengan modified. Setelah itu, kita memindahkan dari modified ke staged, yaitu staged itu kondisi di mana revisinya itu udah ditandain gitu, tapi belum disimpan di version control. Untuk mengubah file dari modified ke staged-nya, yaitu dengan menggunakan perintah git add. Nah, langsung aja kita coba ya. Git add index.html. Nah, setelah itu udah nih lanjut ke committed, yaitu kondisi di mana revisinya si file itu udah disimpan di version control. Nah, yang perintah itu mengubah untuk dari kondisi file dari stage ke commit, dari stage ke commit. Nah, caranya itu git commit. Kok gini? Sebelumnya maaf karena tadi ada error sedikit. Nah, jadi saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan mengcommit file yang index tadi dengan cara yaitu git commit and commit. Nah, setelah itu udah di commit nih. Lanjut kita cek status lagi, kita coba. Nah, udah selesai di commit. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi ceritanya kita akan melakukan perubahan pada filenya. Pada file kita membuat revisi. Lanjut kita membuat isinya.
Nah, setelah itu kita save, lalu lanjut. Git, hmm, terlihat bahwa filenya itu sudah dimodifikasi. Nah, kondisinya sekarang berada di modified, yaitu kita melakukan lagi commit lagi seperti revisi yang pertama gitu. Pertama git lalu git commit itu dengan komentarnya ditambahkan ya. Nah, ini sudah ada keterangannya ditambahkan inisial ini satu file change. Kemudian sudah revisi kedua udah diisikan oleh Git. Git itu sudah menyediakan perintah git log untuk melihat catatan log perubahan gitu pada repositori. Nah, contoh penggunaannya yaitu kita melakukan perintah git log. Nah, ini terlihat ada perubahannya. Yang pertama itu commit pertama. Udah terlihat autornya siapa, date-nya. Kemudian yang ini juga yang kedua itu ya revisi yang kedua gitu. Nah, untuk menampilkan log ini agak lebih pendek, kita bisa menambahkan argumen one line gitu. Mari kita coba ya. Untuk log one line. Nah, ya, jadi lebih singkat gitu. Nah, untuk kalau kita misalnya mau melihat log pada revisi tertentu, kita bisa masukin nomor revisinya atau nomor commitnya yang ini nih. Misalnya kita mau lihat revisi yang ini ditambahkan isi. Nah, jadi kita melakukan perintah git log, bisa yang ini sedikit aja ya. Daripada ini kebanyakan kan, jadi kita pakai yang sedikit aja untuk nomor revisinya. Nah, bentar. Nah, udah setelah itu eh, untuk melihat revisi pada file tertentu, kita dapat memasukkannya dengan nama filenya yaitu gitlog index.html. Ini setelah itu untuk melihat perubahan yang dilakukan pada revisi tertentu, kita dapat melakukan perintah git if, misalnya kita mau yang gunakan ini. Tuh. Kita akan melihat perubahan yang dilakukan pada revisi tertentu. Misalnya kita ubah nih, ada yang diubah di filenya ya. Jadi
Nama saya Desi. Kemudian kita melakukan perintah if yang tadi. Nah, nih sudah terlihat kan kayak ada perubahannya di sininya, di nama saya Jessinya. Kemudian itu untuk melihat perbandingan perubahan pada file tertentu, kita melakukan perintah if index ml. Dapat dilihat perbedaannya sama seperti yang ini ya. Kemudian misalnya kita ingin melakukan perbandingan antar revisi atau commit gitu. Nah, perubahannya itu dapat kita lihat dengan melakukan perintah yaitu git di, nah kita coba ya, sama commit. Dan yang kedua, nah ini kita lihat bahannya. Kemudian dapat dilihat perbedaannya seperti ini. Kemudian revisi kita belum stage ataupun commit, kita juga bisa mengembalikan menggunakan perintah git checkout. Misalnya kita akan merubah isi dari file index.html itu pada repositori tugas 01. Misalnya sudah kan ya, misalnya sudah diubah. Kemudian kita misalnya mengubah lagi deh. Nah, ini menjadi ditambah sudah. Kemudian sekarang kita akan membatalkan perubahan tersebut karena kita belum melakukan stage dan commit itu. Maka kita bisa menggunakan perintah git checkout index.ml. Mari kita coba. Itu update one page from the index. Maka bisa kita cek git status. Berarti ada artinya on branch master, nothing to commit, looking to clean. Nah, udah. Kemudian ada juga kita membatalkan perubahan file yang sudah dalam kondisi stage. Nah, kondisi stage ini merupakan kondisi file yang sudah di-add kan di git add, namun belum disimpan atau di git commit ke dalam git. Nah, contohnya itu kita lakukan perubahan file lagi pada index.html seperti pada contoh sebelumnya. Misalnya
tadi melakukan git index, kita melakukan ubah dulu file tersebut menjadi stage dengan perintah git add tag index.html. Kemudian kita cek statusnya. Nah, setelah itu kita dapat lihat langsung ini bahwa udah terreset gitu. Referensi yang tadi itu udah reset. Kemudian kita melakukan git checkout. Nah, git checkout ini gunanya untuk membatalkan perubahannya. Nah, perintah yang dilakukannya itu yaitu git out index. Ya, nah udah update on pipette from the index. Has been modified. Kemudian lanjut lagi, kita membatalkan perubahan file yang sudah dalam kondisi commit. Misalkan kita ubah kembali file index HTML-nya dengan cara yaitu nah udah. Sekarang kita bisa melihat mohon maaf apabila tadi banyak kekeliruan. Lanjut, misalnya kita akan melakukan membatalkan perubahan ya. Misalnya kita akan sebelumnya ini sebelum diubah, kemudian kita akan mengubahnya lagi, itu kemudian kita melihat hasil dari perubahannya. Nah, seperti ini ada perubahannya kan. Nah, sekarang kita akan membatalkan perubahan tersebut karena kita belum melakukan stage dan commit, maka kita bisa menggunakan perintah git checkout. Nah, udah setelah itu kita melakukan kita cek status. Nah, setelah itu misalnya kita membatalkan perubahan file yang sudah dalam kondisi stage. Contohnya, kita melakukan perubahan lagi di file index seperti pada contoh sebelumnya.
Nih kan yang tadi dibatalkan ya perubahannya. Sekarang kita membatalkan perubahan file yang sudah dalam kondisi stage. Kita coba tambahkan lagi. Stage itu kita ubah kondisi file tersebut menjadi stage ya dengan perintah it add index. Kemudian kita cek statusnya. Nah, sudah termodified. Sekarang kita bisa membatalkan perubahannya dengan perintah git checkout. Nah, seperti yaitu git checkout dot index. Nah, maka perubahan yang dilakukan itu akan dibatalkan. Nah, lanjut lagi. Hmm, kita melakukan yaitu selanjutnya kita membuat cabang baru gitu atau branch. Nah, branch ini gunanya untuk membuat cabang cabang gitu pada file yang kita buat dengan melakukan perintah git branch. Misalnya kita membuat cabang bernama index 2. Lanjut. Nah, untuk melihat cabang apa saja yang ada di repositori, kita melakukan perintah git branch. Ini ada index 2 sebagai master. Selanjutnya akan mencoba menghubungkan Git yang tadi telah kita buat ke GitHub, yaitu dengan melakukan perintah git remote add. Sebelumnya saya sudah membuat repositorinya. Nah, setelah saya sudah membuat di GitHub ya, selalu repositorinya. Nah, yang pertama kita melakukan yaitu git remote add tugas. Kemudian masukkan link yang telah tadi dibuat itu kita melakukan push dan maaf tadi terdapat kesalahan. Nah, saya jelaskan saja. Jadi tadi itu sudah melakukan yang git apa namanya remote add yang tugas
underscore paw, kemudian kita lakukan git branch main, kemudian kita push git push plus paw main. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita cek di GitHub-nya dan sudah muncul di sini ya. Sudah tersedia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.